Halo, saya Winda, psikolog Naus Consulting. Pengen konten yang relate, Scrolling-scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara mengenali karakter anak. Tiap anak itu unik, memiliki karakternya masing-masing. Meskipun anak tumbuh di lingkungan yang sama, namun secara karakter mereka bisa saja sangat berbeda. Nah, orang tua penting banget nih untuk mengetahui dan mengenali bagaimana sih karakter anak. Dengan kita mengenali dan memahami karakter anak, kita bisa membantunya memfasilitasi proses belajar anak sehingga dia bisa lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi yang dia miliki. Lalu gimana sih cara mengenali karakter anak? Yang pertama, orang tua perlu terlibat aktif dalam keseharian anak. Kita perlu memberikan pengawasan dan pendampingan dalam aktivitas yang dilakukan oleh anak. Dengan kita terlibat dalam kesehariannya, kita bisa mengenali nih apa saja yang dia lakukan dalam keseharian. Yang kedua, kita juga perlu memberikan atensi kita dalam keseharian dia. Tidak hanya hadir mendampingi, orang tua juga perlu aktif mengamati dan mengobservasi keseharian anak. Kita perlu memahami nih bagaimana perasaannya, perilakunya dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, setelah kita ikut hadir, memberikan pengawasan, memberikan pendampingan, dan juga mengobservasi serta mengamatinya, kita juga perlu meningkatkan rasa ingin tahu kita sehingga kita bisa lebih mudah dan lebih aware gitu terhadap berbagai tindakan yang dia lakukan. Dengan kita memiliki rasa ingin tahu itu, pada akhirnya kita bisa tiba-tiba muncul insight gitu. Saat anak nangis, kita peka nih, apa ya yang melatar belakangi nangisnya ini, apa sih yang terjadi sebelumnya. Nah, sehingga hal ini bisa menjadi suatu bekal untuk kita mengenali karakter si anak. Coba untuk memahami dunia dari sudut pandang si anak. Lalu setelah itu orang tua juga dapat meluangkan waktu orang tua untuk sesi sharing, diskusi, sehingga orang tua bisa mengajak bicara anak, membantu anak mengekspresikan perasaannya, pikirannya. Nah, setelah itu juga kita perlu membuat suasana dan lingkungan yang nyaman buat anak merasa didengar dan dipahami atas segala cerita yang dia ungkapkan. Orang tua perlu peka untuk memperhatikan bagaimana sikap dan perilaku anak. Mungkin contohnya nih, anak yang lebih pendiam, dia lebih senang menyendiri, lebih senang berpikir dan berkreasi menikmati waktunya sendiri. Sedangkan ada juga anak yang lebih aktif, lebih banyak bergerak, karena dia lebih suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain. Mungkin anak ini akan lebih ramah, lebih banyak tersenyum saat bertemu orang lain dibandingkan anak yang lebih pendiam. Lalu perhatikan juga kebutuhannya. Mungkin ada anak yang kebutuhan energinya itu lebih tinggi. Gimana saat dia bermain, mungkin dia lebih banyak bergerak, melompat-lompat, karena pada dasarnya dia perlu mengeluarkan energi yang dia miliki. Saat dia banyak diam, saat dia tidak ada aktivitas, mungkin ini bisa menyebabkan dia lebih mudah tantrum seperti itu. Selanjutnya adalah perhatikan minat dan bakat anak. Kita perlu peka nih, kira-kira potensi apa yang dimiliki anak, apa yang lebih dia suka dalam kesehariannya. Mungkin ada anak yang lebih suka aktivitas seni. Nah, mungkin mereka ini saat bermain lebih suka tanpa panduan-panduan tertentu dan bergerak mengekspresikan secara bebas. Sedangkan ada anak mungkin yang lebih suka science, di mana dia ini lebih suka mengamati sistem operasional suatu benda ataupun mengamati hal-hal kecil, binatang-binatang kecil. Nah, jadi kita perlu memperhatikan nih gimana potensi, minat dan bakat yang dimiliki anak sehingga kita bisa membantunya memfasilitasi kebutuhannya untuk belajar di kemudian hari. Oke, sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu orang tua untuk lebih memahami karakter anak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.